Gelombang aspirasi kembali bergetar di ruang publik. Kalimat reformasi jilid 2 kini bukan lagi sekedar romantisasi sejarah, melainkan sebuah seruan nyata yang dicanangkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI. Namun di tengah riuhnya tuntutan tersebut, bagaimana otoritas keamanan negara meresponnya? Baru-baru ini, sebuah momentum penting terekam kamera saat Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ditemui di koridor sebuah gedung pemerintahan. Di tengah pengawalan ketat dan langkah kaki yang bergegas, sebuah pernyataan krusial mengenai arah gerakan reformasi jilid 2 dilemparkan oleh awak media. Guys, harga BBM resmi naik teman-teman. Ya, ini khususnya Pertamax naik dari awalnya hanya 12.000, kini berada di level 16.000 lebih atau mungkin 16.250. Berbeda-beda tergantung wilayahnya. Tapi di Jawa, teman-teman ya harganya segitu 16.000 lebih, dan hal ini teman-teman langsung ya mengundang respon yang sangat keras dari masyarakat terutama BEM UI yang sudah mengultimatum pemerintah akan menggelar aksi besar-besaran demonstrasi di Bundaran HI terkait berbagai tuntutan. Kalau saya rangkum teman-teman, di sini tuntutannya adalah BEM UI teman-teman ya, dan juga BMSI ini memerintahkan pemerintah untuk bisa memperbaiki ekonomi dalam tengah waktu 18 hari. Nah, kenapa hal itu diminta? Ya, kalau misal kita lihat sekarang berbagai masalah di Indonesia sudah mencapai titik klimaks, ya. Puncaknya adalah dolar sudah tembus 18.000. Terlebih korupsi di makan bergizi gratis MBG juga sudah terbongkar. Kenaikan harga BBM teman-teman yang non subsidi dan juga subsidi juga sudah terjadi. Jadi ya kita bakal melihat hari ini tuntutan dari demonstrasi seperti apa. Kita juga bakal melihat mendengar respon dari pemerintah seperti apa. Jadi biar fair teman-teman, kita bakal tayangkan ya kedua belah pihak, dan nanti Anda sendiri yang menentukan apa yang benar, apa yang lebih baik bagi bangsa ini. Kalau misalnya teman-teman juga punya saran atau pendapat, kita juga bakal buka forum diskusinya di komentar. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, untuk yang pertama kita bakal lihat dulu ini tuntutan ya dari para mahasiswa yang akan berdemo teman beberapa jam lagi. Nah, tanpa panjang lebar, kita simak informasi selengkapnya. Gelombang aspirasi kembali bergetar di ruang publik. Kalimat reformasi jilid 2 kini bukan lagi sekedar romantisasi sejarah, melainkan sebuah seruan nyata yang dicanangkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI. Namun di tengah riuhnya tuntutan tersebut, bagaimana otoritas keamanan negara meresponnya? Baru-baru ini, sebuah momentum penting terekam kamera saat Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ditemui di koridor sebuah gedung pemerintahan. Di tengah pengawalan ketat dan langkah kaki yang bergegas, sebuah pernyataan krusial mengenai arah gerakan reformasi jilid 2 dilemparkan oleh awak media. Tanggapan singkat yang diberikan pun langsung menjadi sorotan penting bagi peta politik dan keamanan nasional saat ini. Katanya mau reformasi jilid 2, Pak. Yang penting kita semua harus menjaga ya satu kesatuan, jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan hati kita semua ya. Oke. Terima kasih Bapak. Pernyataan tersebut membawa pesan mendalam. Di satu sisi, gerakan mahasiswa lahir dari kegelisahan terhadap potret sosial, kebijakan strategis nasional, serta tuntutan transparansi tata kelola pemerintahan. Mahasiswa memandang ada hal-hal yang harus segera dibenahi demi masa depan bangsa Indonesia. Perjuangan di jalanan ini adalah bentuk kepedulian yang selalu hidup dari generasi ke generasi. Namun di sisi lain, ada harga mahal yang harus dijaga bersama, yaitu roda kehidupan masyarakat kecil yang terus berputar setiap harinya. Pesan dari Kepala BIN mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap penyampaian aspirasi, stabilitas keamanan dan persatuan bangsa adalah fondasi utama. Dialog yang konstruktif dan kepala yang dingin menjadi kunci agar niat baik memperbaiki bangsa tidak berujung pada polarisasi yang merugikan masyarakat luas. Kini tantangan terbesar ada pada kedua belah pihak. Bagaimana negara tetap membuka ruang kritik yang sehat
dan bagaimana para penggerak aspirasi mampu menjaga pergerakan ini tetap murni, damai, serta berada dalam koridor hukum. Karena pada akhirnya, reformasi sejati adalah reformasi yang membawa kemajuan, bukan kemunduran bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia buka suara terkait naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Ia menyebut hal itu terjadi karena menyesuaikan harga pasar. Ditemui di Kompleks Istana Jakarta pada Kamis, Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax sudah melalui perhitungan matang serta melibatkan banyak pihak. Meski begitu, ia memastikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi tidak ada perubahan sama sekali. Bahlil menyebut pemerintah sedang menggodok sejumlah rencana demi menjaga daya beli masyarakat. Adapun harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Ketentuan itu mulai berlaku sejak Rabu 10 Juni kemarin. Kami baru selesai menghadap Bapak Presiden, kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina. Ya, makasih. Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya. Ya. Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan. Ya. Untuk subsidi sama sekali nggak ada. Baik, makasih ya. Itu tentunya bukan berasal dari ruang yang kosong. Kita telah Tribuners, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, semua fakultas Universitas Indonesia atau UI akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni. Dalam aksi tersebut, rencananya mahasiswa membawa 5 tuntutan yang akan disuarakan kepada pemerintah. Aksi diperkirakan akan diikuti sekitar sejumlah massa dari berbagai fakultas di UI. Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Kataristo, mengatakan bahwa 5 tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi internal BEM semua fakultas di UI. Adapun 5 tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut adalah
menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM, menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG, dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan terakhir mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Kelima tuntutan tersebut akan disampaikan dalam aksi yang rencananya dimulai pukul 10 WIB di Bundaran HI. Dimas mengungkapkan dalam proses konsolidasi turut hadir perwakilan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah kedua kampus tersebut akan ikut turun dalam aksi pada Jumat besok. BEM semua fakultas UI memastikan akan menggelar aksi di Bundaran HI dengan perkiraan 1.500 peserta untuk menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Harga BBM sebelumnya diberitakan PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku mulai Rabu 10 Juni. Mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi merespons terkait tuntutan BM seluruh Indonesia, SI. Kelompok ini diketahui memberikan ultimatum kepada pemerintah agar memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dalam waktu 18 hari. Prasetyo menyatakan bahwa istana akan menerima aspirasi dari para mahasiswa. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir publik ikut bekerja sama dalam menyoroti cara mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Prasetyo juga mengakui bahwa dalam mengatasi masalah ini tidak mudah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ia menyatakan akan mengambil langkah dan koordinasi yang erat. Hal ini dilakukan untuk mencapai kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain. Prasetyo meyakinkan bahwa seluruh masalah dapat teratasi dengan baik. Menanggapi tuntutan 18 hari, Prasetyo menerangkan bahwa tidak semua hal bisa dikerjakan sesuai tenggat. Namun ia meyakini bahwa tuntutan dari mahasiswa disebut sebagai bentuk semangat yang lahir untuk memperbaiki ekonomi bangsa. Tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah, dan beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita, yang itu memang tentu tidak mudah, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi sekali lagi kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini. Ya guys, sudah kita simak respon dari pemerintah dan juga tuntutan dari BEM UI dan juga BEM SI yang sama-sama kurang lebih sama teman-teman, menuntut agar pemerintah memperbaiki ekonomi Indonesia. Ya memang krisis ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi juga di seluruh dunia. Awalnya ya akibat Trump yang memang gegabah teman-teman melakukan serangan kepada Iran, yang alhasil teman-teman dunia yang kena imbasnya. Jadi ya mau tidak mau teman-teman, akibat kelangkaan BBM, harga-harga kebutuhan pokok juga bakal naik. Nah teman-teman, gimana menurut kalian? Coba deh pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan bagaimana cara menyelamatkan bangsa Indonesia, negara kita dari pintu kehancuran. Kita bakal diskusikan deh teman-teman ya. Terima kasih, kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.